Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan juga memberikan hidayah untuk bisa terus menambah ilmu kita dan juga menambah amal saleh kita. Ikhwas sekalian rahimakumullah, terutama adalah untuk anak-anak kelas 10 SMKI Al-I'tisam. Insyaallah kita akan kembali meneruskan mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Ajiz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan pertemuan kita kali ini adalah tentang babul aniyah, bab tentang bejana. Al-aniyah artinya adalah bejana-bejana atau al-ina, ya, yaitu bejana. Bejana di sini adalah bisa berupa piring, bisa berupa mangkok, ya, bisa berupa gelas, ya, dan sejenisnya, yaitu alat-alat yang digunakan untuk makan, minum, ya, menaruh makanan, ya. Ini semua disebut dengan bejana. Baik. Babul aniyah, bab tentang bejana. Kata beliau, wa yajuzu isti'malul awani kulliha. Wa yajuzu, dan boleh, ya, isti'malul awani, menggunakan bejana-bejana. Ya, al-awani bisa juga dengan al-aniyah, ya. Atau kalau kata lain adalah al-ina, ya. Kulliha, seluruhnya. Jadi kita boleh menggunakan bejana, ya, apapun begitu, untuk makan, untuk minum, untuk menaruh makanan atau yang sejenisnya. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali bejana itu terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi semua misalnya terbuat dari logam bisa kita gunakan, kecuali emas dan perak. Terlebih adalah kalau zaman kita misalnya ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari melamin, ada yang terbuat dari keramik, ya, atau yang lain-lainnya. Nah, semua itu boleh kita gunakan untuk makan, untuk minum, ya, untuk naruh makanan, kecuali az-zahab wal fiddah, kecuali emas dan perak, ya. Emas dan perak tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum, ya. Misalnya gelas terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Demikian juga misalnya sendok terbuat dari emas atau perak, piring terbuat dari emas atau perak, dan sejenisnya. Fa'innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi ma khasatan, maka sesungguhnya, ya, haram makan, minum menggunakan keduanya, menggunakan emas dan perak itu. Ya, tadi misalnya piringnya kita terbuat dari emas atau terbuat dari perak, ya, itu juga tidak boleh digunakan khusus untuk emas dan perak, ya. Emas dan perak. Tapi kalau yang lain boleh, duna sa'ilil isti'mal, ya.
selain dari penggunaan-penggunaan yang lain. Berarti kalau demikian, bejana yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum boleh digunakan, ya, untuk selain makan dan minum, ya. Tapi kalau untuk makan dan minum tidak digunakan, ya, emas dan perak tersebut. Mungkin saja ada yang menggunakannya adalah untuk hiasan atau yang sejenisnya, atau untuk hal-hal yang lain yang memang diperlukan. Tapi tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Kalau bejana yang terbuat dari yang lainnya, maka itu adalah sudah menjadi kebiasaan kita, ya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi jangan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbasul harira wad dibaj. Dan janganlah kalian juga memakai pakaian, ya, yang terbuat dari sutra. Al-hari wad dibaj itu sama, yaitu terbuat dari sutra. Pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, kalau pakaian sutra ini adalah khusus untuk yang laki-laki, tidak boleh, haram. Akan tapi untuk yang perempuan, ya, muslimah, mereka boleh, ya, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Untuk makan dan minum, ya, diharamkan kita menggunakan bejana emas dan perak itu untuk semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh makan dan minum menggunakan bejana, ya, piring, gelas dari emas ataupun dari perak, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini melarang, la tashrabu, janganlah kalian itu minum, ya, jangan kalian minum, ya. Di sini lafadznya adalah minum. Bagaimana dengan makan, ya? Dan nanti kita dapatkan keterangan berikutnya insyaallah taala. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa li Muslimin innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahab. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana perak, yashrabu fi ina'il fiddah, minum dari bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, tidak lain dia itu adalah akan memenuhi perutnya itu dengan golakan air, ya, yang panas, ya, yang terbuat dari api jahanam, ya. Nah, ini ancaman, ya, ancaman yang tidak main-main. Ini ancamannya adalah ancaman yang berat, karena ancamannya api neraka jahanam. Jadi seseorang yang minum, ya, menggunakan gelas, ya, yang gelasnya itu adalah terbuat dari perak, seakan-akan dia adalah mengucurkan air yang bergolak, ya, air yang bergolak, panasnya kan luar biasa, begitu air yang baru mendidih, gitu, bergolak mendidih, ya, di dalam perutnya, ya. Di sini mendidih dan panasnya itu adalah dari nara jahannam, ya, dari neraka jahannam. Kita ketahui bahwa setiap perbuatan ataupun dosa
yang di dalamnya itu ada ancaman api neraka, ya, ada ancaman siksa dari api neraka, ataupun ada laknat, ya, itu termasuk dalam kategori dosa besar. Ya. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang suatu perbuatan itu diancam akan siksa neraka jahanam atau ancaman dengan ancaman siksa yang pedih, maka itu adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Maka jangan kita meremehkannya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu. Ya, kalau tadi yashrabu saja, ya. Sekarang ada kata-kata innal ladzi ya'kulu. Sesungguhnya orang yang makan. Aw yashrabu, atau minum. Berarti bukan hanya minum saja, berarti makan juga ada, termasuk di dalamnya. Sehingga tidak lagi ada orang beralasan, oh kalau begitu minum saja yang dilarang, makan enggak. Kan tidak disebutkan dalam hadisnya makan, gitu kan. Ternyata ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan innal ladzi ya'kulu, ya, sesungguhnya orang yang makan, au yashrabu, atau yang minum, fi aniyatil fiddah, di bejana yang terbuat dari perak, wadzahabi, dan emas. Ya, sama, ya, emas dan perak semuanya. Ya, makan dan minum, ya, semuanya, ya. Jadi tidak hanya minum saja, ya. Itu memang satu paket, ya. Biasanya kita kalau makan ya minum, ya. Kalau minum mungkin tidak makan, ya. Minum mungkin tidak makan. Akan tapi kalau makan biasanya adalah diiringi dengan minum, begitu. Tapi dua-duanya sama, mau makan mau minum, tidak boleh kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Qala Muslimun, berkata Imam Muslim, wa laysa fi hadithi ahadin minhum dzikrul akli wadh-dhahabi illa min hadithi Ibni Mushir. Tidak ada di dalam hadis di antara mereka, ya, seorang pun yang menyebutkan al-akal. Al-akal yakni makan. Wal zahab, dan juga emas, ya, tadi perak, ya, makan dan emas, ya, kecuali di dalam hadis Ibnu Mushirin, kecuali dalam hadis Ibnu Mushirin. Qala Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, fahadihi ziyadatu syadatun, kata beliau, ini adalah ziyadah, tambahan syadah, ya, tambahan syadatun fi jihatir riwayah, ya, tambahan syadz dari sisi riwayat. Maksud dari tambahan syadz di sini adalah, syadz itu adalah hadis itu diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Hadis itu diriwayatkan oleh orang yang terpercaya. Akan tetapi riwayatnya ini menyelisihi riwayat orang yang lebih awthaq, yang lebih terpercaya lagi. Nah, ini disebut dengan syadz. Ya, disebut dengan syadz. Saya ulangi bahwa syadz itu adalah yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, akan tetapi menyelisih yang lebih thiqah, yang lebih awthaq, ya, dari orang tersebut. Ya, ini disebut dengan syadz. Kalau yang meriwayatkan bukan thiqah, ya, tidak thiqah, maka bukan syadz lagi, namanya mungkar. Ya, misalnya yang dhaif menyelisih yang sahih, maka itu namanya mungkar. Ya, atau yang tidak thiqah menyelisih yang thiqah, nah itu namanya mungkar. Kalau yang syadz adalah thiqah menyelisihi yang lebih thiqah. Nah, ini disebut syadz. Dari sisi riwayah menurut beliau adalah syadz. Wa in kanat sahihatan fil ma'na, akan tetapi dia sahih dalam sisi makna, min haitsu dirayah, dari sisi dirayah. Sedikit faedah dalam sisi ilmu hadis, ya, bahwa hadis ini, ilmu hadis itu ada dua. Ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah. Ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah. Ya, perbedaannya di mana? Kalau sisi riwayah adalah dari sisi
bagaimana hadis itu sampai kepada kita, yang melalui jalannya, yang melalui sanadnya, ya, yaitu dengan riwayat. Riwayat tersebut adalah salah satu cabang di antara ilmu hadis, yaitu meriwayatkan hadis. Misalnya kalau dahulu pada masa periwayatan hadis, ya misalnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis. Itu dari sisi riwayat. Walaupun sekarang mungkin masih ada dari sisi itu dipertahankan oleh para ulama dalam majelis-majelis riwayat, yaitu meriwayatkan hadis-hadis Rasul ataupun kitab-kitabnya, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama atau bahkan kitab-kitab yang lainnya diriwayatkan begitu. Ini dari sisi riwayat. Kalau dari sisi dirayah adalah dari sisi bagaimana kita membedah ya hadis ataupun apa yang diriwayatkan ya dari sisi apa yang ada di dalamnya ya, bagaimana memahaminya ya, bagaimana dari misalnya pemahaman dari satu hadis tersebut seperti apa, baik sisi matannya ataupun dari sisi sanadnya ya. Nah, seperti ini disebut dengan ad-dirayah. Ad-dirayah itu adalah lebih dalam daripada riwayah. Kalau riwayah cukup dia meriwayatkan apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan dia riwayatkan ya. Dia faham atau tidak faham dia riwayatkan. Kalau dirayah adalah dia memahami ya apa yang dia riwayatkan tersebut. Dari sisi sanadnya dia faham betul tentang misalnya rijalul isnadnya, person-personnya di situ ya, tentang bagaimana kehidupan mereka, bagaimana biografi mereka sampai kepada sisi apakah mereka itu bisa terpercaya ataupun tidak begitu. Kemudian riwayatnya itu sahih atau tidak sahih begitu. Ini dari sisi dirayah. Kemudian juga dari sisi makna yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut ya, dia memahaminya. Nah, ini adalah sisi dirayah. Menurut Syekh Albani, tambahan dalam hadis Ibnu Mushir ya, yaitu tentang ada tambahan yakulu ya, al-akal wal dhahab al-fiddah adalah termasuk tambahan yang syadz, akan tetapi dari sisi dirayah atau makna dia adalah sahih. Nah, karena memang harus sejalan ya, harus menguasai kedua-duanya baik riwayat ataupun dirayah bagi orang yang ingin betul-betul memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kalau sisi riwayah ya dia enggak begitu paham juga enggak apa-apa, yang penting dia hafal, diriwayatkan lagi kepada orang lain, itu riwayah saja. Tapi kalau dirayah adalah tidak demikian ya. Baik. لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. Kata beliau karena makan dan juga az-zahab, emas itu adalah lebih besar ya, lebih besar, a'zam, lebih besar, wa akhtar, dan lebih berbahaya daripada asyurb wal fiddah. Asyurb yakni minum, wal fiddah yaitu perak ya, daripada minum dan juga dari perak. Kama huwa zahirun, sebagaimana zahir ya, jelas tadi ya, disebutkan ya. Baik, ikhwas sekalian, kesimpulan ya dari bab ini adalah bahwa kita tidak diperbolehkan atau diharamkan menggunakan emas dan perak untuk bejana, yaitu untuk piring ataupun untuk gelas ya, yang kita gunakan untuk makan ataupun minum ya, ini diharamkan. Dan keharamannya juga sampai pada ancaman wijarjir fi batnihi nar jahannam. Nah, ini ancamannya tidak main-main, yaitu ancaman neraka jahanam. Ini menunjukkan dia adalah dosa ya. Dosanya termasuk dosa yang besar juga ya.
Kemudian tadi di dalam hadis Hudzaifah, ya, dalam hadis Hudzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan ilatnya juga dalam hal ini, ya, alasannya juga dalam hal ini, yaitu bahwa emas dan perak itu ya digunakan oleh mereka orang-orang kafir ya, di dunia ini, yaitu untuk berbangga-bangga ya di dunia ini, bahwa mereka itu memiliki misalnya kekayaan, dan mereka memang orang kafir itu menganggap ya dunia adalah untuk berfoya-foya. Dunia ini untuk dinikmati seenaknya oleh mereka, karena mereka tidak memiliki akhirat. Mereka bahkan tidak beriman dengan adanya akhirat, sehingga dengan leluasa dan juga dengan sekehendak hatinya sesuai dengan hawa nafsunya, mereka memuaskan dirinya itu. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa dunia itu adalah jannatul kafir, jannahnya orang kafir, ya, atau tempat orang kafir di sini bersenang-senang di dunia. Sedangkan jannahnya, surganya orang-orang yang beriman atau kaum mukminin adalah di akhirat. Maka Rasul katakan di sini fa innaha lahum fid dunya. Mereka menikmati di dunia ini seperti itu. Ya. Walakum fil akhirah, dan kalian akan menikmatinya di akhirat, ya. Di akhirat, yaitu di surga. Maka ketika di surga nanti insya Allah ya kita akan menikmati apa yang kita mungkin di dunia belum pernah kita rasakan. Untuk emas dan peraknya tentu lebih daripada emas dan perak yang ada di dunia ini, ya. Bahkan minuman-minumannya pun yang di dunia ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman, misalnya khamr diharamkan oleh orang yang beriman di dunia, tapi nanti insya Allah di akhirat, ya, orang-orang yang beriman mereka akan menikmati minuman tersebut yang hakikatnya adalah sungguh berbeda antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kalau di dunia, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan kerusakan pada diri seseorang, ya, atau kerusakan lingkungannya. Berbeda dengan di akhirat. Di akhirat itu adalah tidak ada yang rusak. Walaupun misalnya seseorang itu minum nanti di akhirat kelak minum khamr sebanyak-banyaknya, maka dia tidak akan rusak akalnya, tidak akan pernah mabuk, begitu. Itu di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia misalnya khamr, ya, akan rusaklah badannya, akan rusak akalnya, ya, akan rusak juga lingkungan sekitarnya. Karena kita ketahui bahwa khamr, arak, ya, atau miras, ya, adalah ummul khaba'ith, ya, ibunya atau biangnya kerusakan-kerusakan. Ya. Dari pintu khamr ini banyak kerusakan yang akan timbul. Nah, itu di dunia, ya, di dunia. Maka di dunia ini orang-orang yang beriman, kaum mukminin tidak merasakannya, tapi insya Allah di akhirat dia akan merasakannya. Termasuk di dalamnya adalah di akhirat makan minum menggunakan bejana, menggunakan gelas ataupun sendok ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak yang lebih daripada yang di dunia. Demikian juga pakaian tadi, ya. Pakaian kalau di dunia kita dilarang untuk memakai sutra bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan, tapi bagi perempuan boleh. Dan di akhirat nanti pakaian kita di surga adalah pakaiannya terbuat dari sutra yang terbaik, ya, sutra yang terbaik. Ya, di dunia mungkin juga kita katakan bahwa sutra bertingkat-tingkat. Nah, di akhirat pakaian penghuni surga adalah sutra yang terbaik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, dan juga menambah amal soleh kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.